Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Prayoga dari kelas TIC 2024 dengan NIM 2405 1204 088. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil project UTS saya, yang dimana saya membuat website jual beli yang bertemakan tentang jual beli sepatu olahraga. Ini merupakan tampilannya. Yang mana saya beri nama toko ini adalah Sport Core, dan ini adalah logonya. Ya, di sini merupakan tampilan home-nya. Yang pertama di sini ada bagian kategoris, lalu ada filter produk atau produk unggulan yang bisa dilihat di sini. Lalu ada tentang toko ini, lalu ada apa yang kalian katakan tentang toko ini, lalu ada kontak us, lalu di sini ada filter. Oke, sebelum lanjut ke halaman yang lain, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu fitur-fitur apa saja yang terdapat di halaman home ini. Yang pertama sini kita coba bayarnya terlebih dahulu. Di sini ada home. Ya, ini untuk menuju ke home ini. Lalu ada produk, yang mana dia akan menuju ke halaman produk ini. Lalu ada about, dia otomatis akan menuju ke halaman about, yang dimana dia ada di halaman home, cuma dia mempunyai ID about, jadi dia bisa langsung ke section ini. Lalu ada kontak juga. Lalu di sini ada favorit, dimana ketika kita di sini ada logo favorit sini, kita klik maka dia akan masuk ke sini seperti itu kira-kira. Lalu ada keranjang juga di sini. Dulu ini merupakan tampilan ketika keranjang kosong, dimana ketika kita mau ambil keranjang seperti ini contohnya, kita klik dulu produknya, kita pilih size nya, chart. Nah, sini akan muncul notifikasi dimana produk telah ditambahkan ke keranjang seperti itu. Lalu ada tulisannya seperti ini. Lalu kita bisa hapus dengan cara mengklik ini ataupun sampai ini. Kalau kita mau menambahkan bisa. Lalu di sini totalnya akan otomatis bertambah. Lalu kira-kira seperti itu untuk halaman produk. Lalu kita masuk ke section berikutnya, yang mana kategori. Di sini ada badminton, basket, futsal, running, dan sepak bola. Nah, di sini sebelumnya sudah saya tambahkan beberapa produk yang mana sudah mempunyai kategori masing-masing. Coba di sini kita cek badminton terlebih dahulu. Sebelumnya pada codingan saya itu datanya belum ada untuk kategori badminton, berarti seharusnya belum ada produk, belum ditemukan. Coba kita kembali lagi. Di sini kita coba cek basket. Basket pun sepertinya juga belum ada. Nah, basket juga belum ada. Kembali lagi. Futsal seharusnya ada sekitar 15 atau 10 produk bisa ditambahkan. Futsal muncul ya. Ada 1, 2, 10 ya. Oke, lalu coba kita masuk ke running. Running juga ada. Lalu lagi ada sepak bola. Nah, sebenarnya kita juga bisa langsung sorting pakai filter di sini ya. Tapi mungkin orang malas ke produk dulu, di sini bisa langsung dari sini aja, dari home kategori tadi. Kayak seperti itu. Lalu ini bukan produk-produk unggulannya, yang mana di sini view all product, di sini langsung akan mengarahkan ke halaman produk seperti ini. Dia akan menunjukkan semuanya kayak seperti itu. Lalu masuk ke section berikutnya, yang mana tentang about us, dimana di sini menerangkan tentang section yang menerangkan tentang toko ini. Jadi dia menceritakan untuk sekarang sepertinya belum saya tambahkan apa-apa, cuma sekedar lower ipsum bla 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 seperti itu, karena ini hanya sekedar formalitas untuk mengerjakan tugas. Lalu berikutnya ada apa yang kalian katakan tentang toko kami. Di sini ada kata-katanya, misi kami adalah mendorong kemajuan dan meningkatkan kualitas hidup pelanggan kami dengan memberikan produk dan layanan unggulan yang memenuhi harapan. Lalu ini juga belum saya ubah apa-apa, saya hanya atur agar sini kata-kata juga masih live issue, masih sama aja, saya buat template seperti. Lalu ini ada tombol si review, ini untuk menunjukkan komentar yang saya sembunyikan. Sini saya aslinya membuat 9 komentar, tetapi saya sembunyikan 3. Coba kita klik, lalu muncul 3, lalu ada tulisannya
Setelah muncul semuanya, dia akan berganti menjadi hide review. Lalu kita klik lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Di sini saya menggunakan JavaScript. Lalu di sini ada kotak as. Nah, di sini saya juga belum menjalankan fungsi sepenuhnya seperti get input ini hanya sekedar kotak kosong ini, walaupun kita bisa mengisi seperti coba kita apa siapa juga, terus emailnya ini harus ada emailnya. Kalau misalnya kita nggak ada emailnya, dia nggak akan bisa kayak ini. Emailnya ini oh, kali ini ada pesan apa harus message seperti itu. Lalu di bawahnya ada footer. Ini saya buat footer gimana, ini juga sekedar tampilan aja, ini belum bisa bergerak apa-apa, tapi saya cuma buat tampilan semangat mungkin. Ketika di over dia akan menunjukkan aksi-aksi yang macam. Kalau kita masuk ke halaman produk, di sini seperti saya terangkan sebelumnya, di sini sudah ada keterangan kategori, dimana kita pencet ini maka dia akan langsung menuju kategori basket. Kalau ini tidak ada futsal, running, badminton, sepak bola seperti itu. Lalu kira-kira seperti aja untuk halaman produknya. Lalu about sudah kita terangkan, halaman juga udah. Lalu kita masuk ke bagian favorit. Di sini favorit saya buat dua cara. Yang pertama tuh ada kita klik di sini langsung nih, klik, nah dia akan muncul di favorit. Lalu ini kita klik hapus. Lalu cara keduanya itu ada seperti ini, kita klik dulu itemnya, lalu dia akan menuju ke tampilan ini, tampilan detail produknya, yang dimana ini sudah terorganisasi dengan JavaScript, yang dimana dia akan otomatis keganti sendiri ya, mau harga dan judulnya. Lalu coba chat nih, cara kedua adalah dengan mencet list di sini. Kita coba klik, lalu kita kembali ke sini, muncul ya. Lalu kita hapus, coba kita kembali dan listriknya menghilang ya warnanya. Kira-kira seperti itu untuk kolom favorit ini. Oke, sebelum kita lanjut ke keranjang, saya ingin menjelaskan tentang bagian detail ini terlebih dahulu. Nah, di sini saya buat atasnya ini membuat dengan JavaScript, jadi isinya akan berganti-ganti sesuai dengan ID produk. Jadi saya di sini produknya menggunakan array dari JavaScript, jadi dia bisa langsung otomatis diganti dengan tergantung ID-nya. Tapi untuk bagian bawah ini masih belum saya bawakan, cuma sekedar tambahan aja, belum ganti ini yang JavaScript, cuma bagian atasnya ini. Lalu oke, itu coba untuk membuktikannya, coba kita balik produk, kita ke sini, nah, dia akan terganti otomatis. Ini hanya menggunakan satu div, tidak produk. Coba, nah sama juga. Coba sekarang kita manfaatkan fitur keranjang. Sini kita pilih dulu size nya 40 atau chart. Nah, dia menuliskan bahwa sepatu futsal auto katalis balistik size 40 ditambahin ke keranjang. Masuk keranjang, kembali lagi produk, coba kita ganti lagi yang lain, coba. Nah, di sini saya juga menyiapkan fitur dimana jika kita belum menulis size lalu kita memencet klik atau chart, dia akan langsung otomatis menolak perintah tersebut karena nah dia akan langsung muncul seperti ini, silahkan pilih ukuran terlebih dahulu. Oke, lalu kita pilih dulu size atau chart. Nah, sepatu futsal setelah tambahkan. Oke, kita cek keranjang sekarang. Nah, masuk ke keranjang semua. Di sini juga kita juga bisa menambahkan produk di keranjang seperti ini, contohnya 1, 2, terus tambahin, kita juga bisa hapus. Nah,
di sini juga otomatis berkurang. Lalu ada fitur checkout, di mana itu checkout. Nah, akan ada keterangan seperti ini: sepatu futsal orthosis katalis balistik 140 giga, totalnya 1 juta, lalu S1 sudah sekian. Lalu ketika kita mencet konfirmasi checkout, keranjang ini akan otomatis langsung terhapus. Checkout berhasil ini itu, nah proses kira-kira seperti itu aja alur website saya. Lalu saya mau coba masuk ke kolomnya. Jadi sini saya website terlebih dahulu. Ini saya membuat ada sekitar 5 file HTML, 1 file JavaScript, dan 1 file style CSS. Jadi sini file index HTML ini adalah file halaman utama kita tadi, ini mana di sini menjelaskan ada bagian navbar, ada slidernya tadi yang utama, yang ini yang mana dia akan otomatis menggunakan JavaScript. Lalu ada kategori section tadi yang sudah kita modifikasi dengan JavaScript juga, yang dimana jika dia klik dia akan mengarah langsung ke halaman produk dan langsung menunjukkan produk mana saja yang memiliki kategori yang kita inginkan. Lalu ada product section yang dimana tadi ada apa produk unggulan yang kita punya, dia akan menampilkan berapa produk yang kita punya. Lalu ada post section yang dimana ini menjelaskan tentang apa toko kita. Lalu ada testimonial section juga ini. Lalu ada contact section, dan terakhir ada footer. Kira-kira itu saja untuk bagian indeks HTML-nya. Di sini juga saya juga memakai extension tambahan, yaitu feeder icon. Makanya saya mengambil dari sini. Nah, saya mengambil dari sini, itu untuk icon-icon seperti favorit ini, lalu shopping cart ini, dan favorit ini, dan lain-lainnya. Kira seperti itu penggunaan extension yang saya gunakan. Lalu kita masuk ke bagian produk dulu. Di sini juga seperti sebelumnya. Di sini cuma perbedaannya kita hilangkan slidernya. Di sini juga ada headernya, yang dimana kita tuliskan produk kami. Lalu ada search dan kategori section, dimana tadi ini bagian ini, bagian produk ini, search ini, dan basket futsal running buat kita bisa chat. Nah, seperti itu. Lalu ini bagian kategorinya. Lalu seperti sebelumnya ada produk section, tapi di sini sedikit berbeda saya buatnya, tapi itu akan saya jelaskan nanti di bagian JavaScript karena saya atur di JavaScript. Lalu ada footernya seperti sebelumnya. Lalu sama. Lalu kita masuk bagian favorit. Di sini favorit juga ada navbar. Lalu ada favorit section, di mana dia akan menunjukkan favorit item. Lalu ada footernya. Lalu masuk ke bagian keranjang yang saya namakan cut.html. Sama seperti sebelumnya, sini saya taruh navbar menggunakan tag nav. Lalu ada checkout section, di mana itu tadi dia akan menerangkan tentang isi tentang ini kontennya. Ini span atau kan. Lalu sini ada modal checkout tadi, yang dimana dia akan muncul ketika kita pencet tombol checkout ini. Kalau kosong dia akan masukin keterangan seperti ini. Lalu ada footer,
Kira-kira seperti itu untuk penjelasan file HTML saya. Lalu kita masuk ke CSS. Di sini CSS saya biasanya terlalu banyak sepertinya karena sedikit berantakan. Di sini saya atur bagian keluarnya tuh jadi hashtag FFF ikuti, terus saya kasih di HTML scroll behavior smooth, biar ketika kita menuju ke section tertentu dia akan seperti itu. Kalau sini ada akbar, maaf, akbar ini itu akbar. Lalu di bagian bannernya, slidernya. Lalu di sini juga akbarnya saya buat posisi di atas ya. Jadi ketika contohnya seperti ini, ketika kita scroll dia ada di atas ini, tidak tertimbun. Lalu ada slidernya di sini. Lalu bagian kategori saya atur seperti ini. Bagian produk ini untuk title ini untuk bagian atasnya ini. Ini bagian produk kategori ini, masukin di situ. Lalu produk kontainer ini biar mereka posnya setara. Produk card, settingan untuk box produknya ini. Lalu cover pack ini yang ininya. Lalu ini aktif nih, ketika diklik dia akan berganti warna. Kalau kita hover, ketika kita hover gini dia akan bilang animasi seperti itu. Lalu produk PNG. Lalu di sini juga ada section yang saya buat kasih margin biar tidak ini. Lalu ini bagian about. Lalu ini ada bagian di sini. Lalu ini juga tombolnya. Ada bagian kontak. Ada ini bagian form ini. Kontak. Ini. Kalau ada inputnya kita ini. Kita diforkan seperti itu. Input yang ini. Sorry salah, harusnya itu buton tadi. Kalau ini butonnya ini ketika diforkan seperti ini. Ada footer, yang ada serial seperti ini. Lalu ada product page. Di sini page headernya tadi, yang dimana dia untuk ini produk kami. Kita buat. Lalu page header H1 ini untuk produk kami ini. Producer input buat pesan ini. Lalu kategori buatan yang ini. Lalu ini no kategori message ini ketika tidak ada kategori yang ditemukan, seperti ini contohnya. Lalu ini favorite page, remove icon nih, contohnya seperti ini. Ini contohnya remove icon. Sini produk list, ini buat ngatur produk-produk yang dalam sini. Lalu ini ada bagian detail page, yang kita klik. Ini contoh detail page ini. Kontainer, sini, size selernya, buttonnya, terus auto chartnya, terus ini wishlistnya.
Oh iya, di sini juga saya menambahkan fitur ini ketika mencet chat dia akan menunjukkan pop up seperti ini, tapi ini masih belum bisa berfungsi ya karena saya hanya membuat tampilan saja. Juga ada share, saya juga buat tampilan saja seperti ini. Lalu untuk widget icon ini juga belum saya jalankan karena menurut saya atur cat saya sudah cukup untuk project kali ini. Lalu ini kodenya seperti ini. Lalu di bagian cartridge bagian sini ini. Lalu part bottom nih yang ini, jadi ini ketika posisinya sticky ya, jadi dia akan otomatis berada di atas item yang ada di sini, tapi dia tidak akan turun. Lalu ini ada bentuk chart, ini ada pop up nya ya, ini buat yang share tadi, bagian share sama bagian chat. Ini tekstur tadi fotonya seperti itu, ada iconnya. Lalu ini tombol postnya. Lalu ini bagian untuk checkoutnya tadi, dimana dia akan muncul ketika diklik checkout baru muncul gitu. Sebelumnya disembunyikan dengan display ini. Lalu saya kira sebetulnya CSS nya. Lalu kita masuk ke JavaScript nya. Nah, di sini yang pertama saya buat function buat slideshow nya, dimana dia akan bergerak otomatis selama 8 detik. Selama 8 detik, setiap 8 detik sekali dia akan pindah ke slide berikutnya. Di sini juga saya ada fungsi di mana ini ketika dia klik, nah dia otomatis berganti lagi berganti, ya, seperti itu. Lalu di sini juga ada saya ada data produk yang saya buat di JavaScript. Oke, array cost produk data ID1 futsal. Sini saya buat 20 produk, ada 10 futsal, 5 bola dan 5 lari. Lalu ini ada untuk memanggil produknya. Jadi kita lihat di sini di produk ini kodenya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena kita pakai JavaScript. Oke, jadi kita tinggal mengambil ID-nya. Sini get element ID product list. Lalu kita function card item. Nah, sini. Lalu ini buat tampilan nih. Ini ketika dia berada di halaman index.html, dia hanya akan menunjukkan 10 saja. Seharusnya kan ada 20 produk. Nah, if current text sama dengan .html, maka untuk home display limitnya kita kasih limitnya sama 10. Coba kita buat sini jadi 5 misalkan. Dengan 5. Maka dia akan otomatis berada di 5. 5. Ya kira seperti itu. Lalu ini kode ketika kita klik dia akan langsung menuju ke bagian detail HTML.
Lalu ini kode ketika kita pencet kategori sini sebelah ini kategori, tidak perlu ditentukan. Lalu ini fungsi untuk oh ini buat memanggil mengambil data nih ketika kita klik ini maka dia akan langsung otomatis ke sini. Yang simpan di favorites. Lalu ini ada buat search dan filter tadi. Sama seperti sebelumnya, dimana jika kita pencet nggak ada nah, dia akan cari terlebih dahulu di produk list ini. Lalu saya sebut tadi ini buat nyari berdasarkan target value. Ini kode buat ketika kita klik maka dia akan menjadi aktif seperti misalnya ini kita klik, nah dia akan berubah warna juga. Lalu ini sama seperti sebelumnya, ini untuk bagian favorit page nya. Lalu ini untuk tombol tadi testimoninya yang ketika kita klik di sini kayak otomatis kan untuk itu. Ini juga berarti di sini contohnya jika hidden boxnya kita temukan sudah semuanya maka dia akan sudah ganti jadi head review, harusnya maka dia akan mulai si ala review. Oh ini kategori kita yang di halaman utama nih di sini. Lalu ini untuk mereset kategori, jadi misalkan kita ke pusat sini ini akan otomatis jadi semua lagi ketika kita kembali ke produk. Baik, produk jadi semua lagi. Lalu ini untuk menambahkan keterangan tadi kita ini ya sini bahwa tulisannya alert, silakan pilih kurang terlebih dahulu. Nah, jika kurang belum terpilih maka dia akan menunjukkan peringatan, silakan pilih kurang terlebih dahulu. Belum pilih kan? Cet. Nah, jadi seperti itu. Dia akan ketika ini itu langsung ambil data-datanya dan menambahkan jumlahnya 1. Lalu jika udah dia akan menunjukkan nih notifikasi alert, produk namanya, terus ukurannya tidak keranjang, terus update code-nya ini. Lalu ini wishlistnya yang bagian sini, klik lalu ini di bagian render keranjang nih. Di bagian sini nih keranjang yang berlama video sekali tambahkan cat, dia akan menghasilkan input seperti ini, output seperti itu. Nah, kategorinya apa,
ukurannya berapa, yang kita pilih tadi harganya berapa, lalu kuantitinya berapa gitu. Ini buat static code, ini plus sama minusnya, jika diklik plus dia akan nambah, ini akan berkurang. Lalu ini kalau klik ini akan hilang. Ini buat function buat update jumlah barangnya, ini function buat hapus barangnya. Lalu ini function ini mana dia akan muncul di sini di atas ini. Coba kita contohnya untuk ini, kita coba lagi satu step lagi, dia akan muncul seperti ini. Ini buat pop up, yang ini chat, yang share, ini buat close nya. Lalu ada fitur checkoutnya tadi di mana. Ketika kita klik sini checkout, dia kan otomatis terbentuk seperti ini. Itu bisa karena menggunakan ini JavaScript ini. Kira-kira seperti itu. Kira-kira itu saja project yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.